berkali-kali bapak-bapak dan ibu-ibu berstatement tidak akan ada percaloan, tidak akan ada penjokian. Bukan tidak ada, misalnya orang yang berupaya minta tolong, saudara aja minta tolong, Pak kami mau nitipkan boleh nggak adik kami, anak kami jadi PNS atau nggak tahu itu, saya nggak tahu di daerah lain. Pas menjelang pemilu ini ada pula di dapil saya, di dapilnya Pak Julimat sama, 2 tempat sekarang lagi masalah itu. Di Batubara itu sudah ada 5 yang tersangka. Mungkin bisa jadi ini terungkap kena politik, kena situasi pemilu segala macam. Mungkin kalau nggak ada mungkin nggak terungkap. Mungkin sama juga dengan daerah-daerah yang lain. Nah, jadi ini catatan PR kita. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Dengan Pak Julimat ini, saya kira kami di Komisi 2 periode ini selalu menagih komitmen Menpan RB, ya, kemudian BKN dalam soal proses seleksi, dan berkali-kali bapak-bapak dan ibu-ibu berstatement tidak akan ada percaloan, tidak akan ada penjokian, tidak akan ada kong kali kong gitu. Nah, dan kami percaya itu. Jadi bukan tidak ada, misalnya orang yang berupaya minta tolong, saudara aja minta tolong, Pak kami mau nitipkan boleh nggak adik kami, anak kami jadi PNS atau saya berusaha untuk tidak membantu karena bapak-bapak dan ibu-ibu komited dengan itu. Tapi ini bukan kemudian tidak ada masalah. Jadi penerimaan PNS P3K ini penuh dengan misteri gitu. Ya, ada yang kita duga lolos nggak lolos, ada yang kita duga nggak lolos jadi lolos. Jadi kami juga dapat, Pak ini anak saya, ya bukan saudara nih, konstituen kita anak saya nilainya tinggi, tapi kok ini bisa kalah di ujian terakhir sama yang tidak tinggi. Mereka bilang kalau memang yang tidak tinggi itu bisa bayar, kami mau bayar juga. Nah, saya nggak tahu. Saya kira ini tanggung jawab kita semua ya. Mungkin bukan hanya di Menpan RB, di BKN. Kalau melibatkan pemerintah daerah, mungkin juga nanti kita bisa tanya sama Menteri Dalam Negeri. Gitu. Tapi ini penyakit harus diselesaikan menurut saya. Dan kemudian ternyata benar meledak. Nah, saya sama Pak Julimat tahu persis karena di dapil kami itu di Batubara udah tersangka sekarang itu. Ya, ngutipin pegawainya melalui ada orang swasta ngutipin orang untuk lolos jadi P3K tenaga honorer. 1 orang 50 juta. Langkat juga begitu. Sekarang lagi diperiksa. Artinya coba nih, masih ada orang yang tega memanfaatkan ibu-ibu yang pengen hanya sekedar status. Ya. Berjuangnya berpuluh-puluh tahun, kita pun berjuangnya 3 tahun ngurusin ASN undang-undang ini. Masih bisa ngambil ngutip duit per orang 40-50 juta. Ini problem kita semua Pak Menteri. Ya. Jadi artinya yang disampaikan Pak Julimat ini mengatakan walaupun kita semua sudah committed, masih ada kayak gitu loh. Nah ini di luar ini mungkin ya. Jadi ini PR kita semua. Makanya saya ditanya waktu itu sama, karena memang dapil saya ini gimana Pak? Ya saya bilang hukum seberat-beratnya, ini udah zolim orang-orang ini. Ya kan? Dia orang-orang ini bertaruh nyawa hidup membesarkan keluarga, waktu singkat kemudian mau dikutipin duitnya. Nah, jadi saya kira nanti mungkin waktu saat dengan Menteri Dalam Negeri kita harus tanya juga ini kualitas pemerintah daerah kita itu gimana gitu. Ya. Nggak tahu itu, saya nggak tahu di daerah lain. Pas menjelang pemilu ini ada pula di dapil saya, di dapilnya Pak Julimat sama, 2 tempat sekarang lagi masalah itu. Di Batubara itu sudah ada 5 yang tersangka. Mungkin bisa jadi ini terungkap kena politik, kena situasi pemilu segala macam. Mungkin kalau nggak ada mungkin nggak terungkap. Mungkin sama juga dengan daerah-daerah yang lain. Nah, jadi ini catatan PR kita. Pak Julimat lebih detail tadi soal apa tadi, SKPT, SKTT dan segala macam itu. Pak Samsul Rizal. Terima kasih pimpinan Pak Julimat dan Pak Menteri yang kami hormati, serta seluruh jajaran dan kepala BKN yang berbahagia, dan anggota yang kami banggakan, para anggota Komisi 2 yang hadir saat ini. Pertama-tama tentunya kita tak melupakan ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima sisi Allah SWT. Kami langsung saja kepada persoalan intinya, yakni ada 2,3 juta tenaga honor yang akan diselesaikan proses tenaga honornya menjadi tenaga P3K. Namun alhamdulillah sudah hampir seperempatnya di antara itu sudah diselesaikan, dan tersisa 1,7 juta tenaga honor yang akan kita angkat ke depan ini. Persoalannya adalah waktunya sampai dengan bulan Desember tahun 2024, itu tidak beberapa bulan lagi. Untuk mengangkat yang 500.000 orang tempo hari itu pun makan waktu yang cukup lama saya kira. Jadi oleh karena itu kalau kita ukur 1,7 juta ini mungkin nggak akan keburu kita selesaikan pada saat pengangkatan dengan CAT menjelang Desember 2024. Oleh karena itu pada saat kita akan melakukan consenering, misalnya nanti kalau memang itu disepakati, kami menyarankan
perlu dilakukan semacam pengelompokan. Tadi dikatakan oleh Pak Ketua, sudah ada daftarnya by name, by address, dan by kelompok tahun kerja mereka. Saran kami, pertama dibuatkan pengelompokan. Daerah mana mereka dan sudah berapa tahun mereka bekerja. Untuk memudahkan klasifikasi dan berapa jumlah yang 5 tahun, berapa jumlah yang 10 tahun, berapa yang 15 tahun, dan seterusnya semacam itu. Oleh itu kita sepakati kira-kira bagaimana. Apakah memang harus CAT? Mereka yang sudah mau pensiun, kita harus tes dengan CAT. Karena kami melihat sendiri bagaimana penyelenggaraan CAT tadi itu. Apalagi kalau kita mengetahui Indonesia ini susah sekali untuk orang mau jujur total gitu. Seperti yang sudah diterapkan oleh beberapa negara di luar sana. Justru Indonesia ini yang tidak jujur. Apapun yang ditugaskan kepada mereka, pemilu pun tak jujur. Contohnya. Begitu juga tadi ada modus operandi, modus transaksional yang memang ada. Ini diperankan oleh para pegawai-pegawai kita, BKD yang ada di daerah. Ini dilakukan dan terjadi juga di daerah kita. Tidak saja di Sumatera Utara, di Provinsi Riau juga ada. Gejala itu bahkan sudah ada yang mempraktekannya. Hanya belum tertangkap tangan, tapi isu tentang itu sudah ada. Modus transaksional untuk mengangkat pegawai-pegawai yang tadinya dia baru 2 tahun, bisa melangkahi mereka yang sudah bekerja 10 tahun dengan membayar. Nah ini contoh modus yang dilakukan dengan cara transaksi. Ini yang terjadi di tempat kita. Dia baru bekerja 4 tahun, 5 tahun, tapi bisa memotong untuk meninggalkan mereka yang sudah bekerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Makanya saran saya tadi, sebelum kita bahas secara jauh, mau diapakan mereka dan bagaimana kita mengejar waktu untuk bisa terkejar sampai dengan Desember 2024 ini, perlu lakukan semacam pengelompokan terhadap mereka itu. Ini saran kami yang pertama. Dan untuk dimaklumi juga, di luar dari yang sudah terdaftar 1,7, baik by name, by address, dan segala macamnya itu, masih banyak lagi yang ada di daerah-daerah, mungkin bidangnya yang berbeda, di luar dari tenaga guru dan tenaga kesehatan yang menjadi pemilihan prioritas untuk arah kebijaksanaan pengadaan CASN ini tahun 2024 yang dibuat oleh Pak Menteri ini. Masih ada mereka-mereka yang tenaga dosen non-ASN, kemudian tenaga lainnya, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, yang semuanya masih honor. Apakah kita akan tinggalkan mereka begitu saja? Ini juga menjadi persoalan kita, karena toh mereka juga disebut sebagai tenaga honor yang ikut berjuang dengan tenaga honor, baik itu guru maupun tenaga kesehatan. Sama ributnya mereka dengan kita, kepada kita. Begitu juga dengan tenaga satpol yang tidak pernah disinggung, padahal peraturan-peraturan menyebutkan mereka itu harus sudah sebagai PNS dari dulunya. Itu aturan Kementerian Dalam Negeri membuat peraturan tentang tenaga-tenaga satpol PP itu harus sudah menjadi PNS mereka. Nah ini yang dituntut oleh mereka. Beberapa waktu yang lalu mereka berduyun-duyun datang ke Komisi 2 ini untuk menuntut hak mereka untuk menjadi PNS. Ini juga di luar dari apa yang dicatat di sini yang menjadi prioritas tenaga guru dan tenaga kesehatan. Ini kita tahu persis. Tapi saran kami bahwasanya di luar dari yang 2,3 juta, di luar dari 1,7 juta ini masih banyak tenaga-tenaga honor yang patut menjadi perhatian kita, yakni tenaga kebersihan, tenaga satpol PP, dan petugas-petugas lainnya yang ada di tugas-tugas non teknis yang ada di sekolah dan di tempat-tempat lainnya. Kemudian menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri soal alternatif penyelesaian penataan non-ASN ini, yakni menambah nomenklatur jabatan pelaksana yang akan dilamar oleh tenaga non-ASN selain daripada jabatan fungsional yang ada. Barangkali dari sekarang kalau bisa dapat disiapkan nomenklatur jabatan pelaksana yang bagaimana, yang apa, dan berapa jumlah mereka dan jenisnya apa. Pada saat kita considering itu sudah bisa kita dapat simak kira-kira bagaimana dan siapa mereka dan bagaimana menerapkannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah. Karena berdasarkan kunjungan tempo hari kita ke Yogyakarta, itu memang ada persoalan, yakni tidak klopnya jumlah formasi yang ada di daerah dengan formasi yang disiapkan di pusat. Begitu juga tenaga yang disediakan itu belum klop. Bagaimana ini kita bisa padukan agar tak jadi persoalan ketika ini mereka diangkat. Walaupun tadi dikatakan di sini ada tambahan nomenklatur jabatan pelaksana. Ya, kami kira ini patut kita lakukan inventarisir di luar dari jabatan fungsional. Ini bagus sekali, kira-kira bagaimana. Kemudian di sini dia disebutkan juga soal mengadakan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Kalau kami dengan tidak merendahkan arti pendidikan mereka yang sekolah dasar, saran kami untuk tidak ditolerir lagi mereka dengan pendidikan sekolah dasar untuk diterima sebagai PNS atau apa gitu. Kalaupun mereka masukkan, saran kami di kelompok kerja paruh waktu, barangkali dimasukkan ke sana menjelang mereka pensiun. Sesudah itu tidak akan ada lagi penerimaan pegawai negeri dengan dasar pendidikan sekolah dasar atau SMP atau apa. Karena kita ingin menuju ke tingkat bagaimana pegawai negeri itu bisa menguasai dunia digital yang akan mewarnai Indonesia ke depan. Tentu tidak akan tercover mereka-mereka yang sekolah dasar atau SMP dan sekolah-sekolah rendah lainnya. Jadi barangkali ini patut dijadikan perhatian kita. Pak Menteri dan Pak Ketua, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai catatan tambahan pada pertemuan